Presiden FIFA memastikan sepak bola Indonesia tidak akan diberi sanksi atas tragedi di Kanjuruhan. Pemerintah yang diwakilkan oleh Erick Thohir juga mengatakan FIFA akan menjalin kolaborasi dengan AFC dan pemerintah. Untuk membahas itu, Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan akan datang ke Indonesia antara bulan Oktober atau November mendatang. Berikut penjelasan dari Bung Binder dalam akun YouTube Bola Bung Binder tentang poin-poin atau langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC dan pemerintah Indonesia. Di surat Presiden FIFA, di mana ada beberapa poin yang dicantumkan dalam surat tersebut yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Kita mulai teman-teman dari poin pertama, di mana poin pertama itu adalah untuk membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Artinya ini adalah peninjauan secara komprehensif pada seluruh stadion yang ada di Indonesia dan juga peninjauan sistem keamanan di stadion tersebut serta infrastruktur dari stadion tersebut dan juga tentunya akses masuk dan keluar bagi para penonton yang akan hadir di stadion tersebut. Jadi akan dilihat segala aspek dari stadion tersebut, apakah layak atau tidak untuk dipakai dalam menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola Indonesia atau artinya Liga Indonesia dan juga untuk pertandingan-pertandingan internasional. Dan kedua, poin kedua adalah memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamanan berdasarkan tentunya standar keamanan internasional. Nah, pihak keamanan ini termasuk polisi, steward, dan juga petugas keamanan lainnya disesuaikan dengan standar keselamatan internasional. Jadi memang semua pihak yang hadir di lapangan untuk menangani atau juga untuk membantu para penonton di dalam lapangan itu perlu memahami tata cara menangani kerumunan dalam situasi yang darurat ya. Jadi jangan sampai nanti ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan justru pihak keamanan tidak bisa mengontrol situasinya dan juga tidak bisa memakai cara-cara yang sebetulnya harus sesuai dengan regulasi di FIFA. Jadi semua pemahaman akan diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dari segi keamanan di dalam stadion. Dan kemudian adalah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub sepak bola di Indonesia termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan juga masukan serta yang paling penting nih komitmen bersama. Nah ini yang saya suka, artinya semua perwakilan dari klub mulai dari Liga 1, Liga 2 dan tentunya Liga 3 juga akan diminta sarannya dan masukannya serta juga perwakilan dari para kelompok supporter. Nah ini juga sangat penting teman-teman dan juga komitmen bersama. Komitmen bersama ya tentunya untuk mengawal agar transformasi sepak bola Indonesia ini bisa berjalan secara lancar dan juga agar kedepannya ya semua yang hadir di dalam stadion itu bisa nonton dengan nyaman dan juga pulang dengan aman. Itu sangat penting teman-teman. Ya, dan yang keberapa ini sudah? Keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Nah, ini yang menarik tentunya teman-teman. Jadwal pertandingan, ya. Kalau saya melihat di surat dari FIFA bahwa mereka meminta pertimbangan agar pertandingan digelar atau kick off dari pertandingan tidak lebih dari pukul 5 sore dan hanya digelar pada akhir pekan hari Sabtu dan Minggu aja. Ya, ini memang saran yang baik ya dari FIFA teman-teman. Tapi saya ingat dulu itu ketika saya siaran Liga Indonesia juga, Indonesia Super League, mainnya dua waktu ya. Yang pertama adalah 15.30 kick off dan yang kedua adalah 18.30 kick off. Nah, nanti tinggal rumusannya nanti seperti apa ketika ada dialog ya kan dengan klub-klub dan juga dengan para perwakilan dari supporter ya masing-masing klub. Nah, itu sangat penting. Jadi dialognya juga untuk membahas kira-kira nih idealnya dan juga baiknya jadwal pertandingan ini jam berapa. Dan saya harapkan juga jangan dibandingkan dengan jam kick-off di luar negeri. Karena saya pernah nonton di luar negeri. Jadi di luar negeri itu teman-teman memang infrastruktur stadionnya bagus-bagus.
Saya nonton pertandingan Liga Inggris ya. Saya pernah juga nonton pertandingan dari Serie A. Serie A itu saya nonton pertandingan Juventus. Saya sudah lupa lama, tahun 2003. Kalau nggak salah pada saat itu mereka lawan Lazio. Kemudian saya nonton Liga Inggris 3 kali. Arsenal lawan Charlton Athletic, West Ham lawan Tottenham, kemudian Chelsea lawan Tottenham Hotspur kalau nggak salah. Saya sudah lupa, udah lama. Nah itu akses keluar masuknya nyaman dan juga aman bagi kita untuk pulang pada malam hari. Ya, karena transportasi umumnya juga tersedia dan terintegrasi dengan masing-masing stadion. Bukan berarti bahwa ada kereta itu yang nyambung ke stadion, enggak. Tapi jarak dari stasiun kereta tersebut di mana kita turun ke stadion itu enggak terlalu jauh. Saya berjalan kaki, saya justru naik kereta bawah tanah ya, yang mereka namakannya tube. Ketika saya turun, saya pikir saya akan berjalan jauh, tapi mungkin sekitar 1,5 kilo saja saya jalan dan nyaman banget kita jalannya. Itu malam saya nonton tempo hari. Enak banget, pulangnya juga nyaman, gak ada masalah. Aman lah, di kereta juga aman. Tapi itu kan di luar negeri, di sini kan tentu beda. Dan juga bagi para supporter yang jaraknya jauh dari stadion, nah tentu bagi mereka kan sulit jika waktu pertandingan itu larut malam. Dan juga bagi kesehatan para pemain, juga kan tidak baik. Kita tahu bahwa cuaca di sini beda jauh dengan cuaca di Eropa. Jadi beda. Saya harapkan jangan dibanding-bandingkan dengan jam pertandingan yang dimainkan di Eropa. Bahkan ini di surat FIFA loh. FIFA minta pertimbangan agar jam kick-off itu tidak lebih dari pukul 5 sore. Ya, tapi mungkin kalau bisa ya mungkin lebih dikit ya. Kalau lebih dikit ya itu tergantunglah nanti dengan dialog dengan para perwakilan dari klub dan juga supporter. Kemudian yang nomor 5, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Artinya nih para ahli di security and safety ya, keselamatan dan juga pengamanan di stadion, dan juga dari pakar-pakar lainnya. Nah pakar-pakar lainnya ya tentu yang bisa memberikan masukan agar memang bisa terjadi transformasi sepak bola di Indonesia secara baik dan juga lancar. Nah itu sangat penting. Tapi kalau saya melihat poin-poin ini sebetulnya kan adalah tugas dari PSSI ya dari awal ya. Nah maka itu saya bingung juga sampai harus ada campur tangan dari FIFA serta AFC dan bekerja sama dengan pemerintah serta berkolaborasi dengan PSSI. Jadi nama PSSI ini paling akhir nih. Artinya pertama ada FIFA bersama AFC dengan pemerintah Indonesia serta kolaborasi dengan PSSI. Nah seharusnya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang mendasar yang memang sudah perlu dilakukan setiap musimnya. Saya masih ingat saya siaran itu satu pertandingan Persita lawan Bayangkara FC. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah silakan kalian koreksi karena manusia kan nggak ada yang sempurna. Ya kalau saya salah saya minta maaf duluan. Kalau nggak salah itu pertandingannya main di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Saya siaran. Hujan lebat, lapangan tergenang, pertandingan di stop sampai 1 jam karena kan ditunggu 2 kali 30 menit. Dan akhirnya 1 jam itu ya saya ngobrol aja. Artinya kita perlu memberikan commentary ya dengan host pada saat itu saya lupa siapa. Udah lama juga, Agustus tuh kalau nggak salah. Nah cuma kita nunggunya kan juga lama nih 2 kali 30. Nah yang muncul pertanyaan di benak saya itu gak diverifikasi itu drainase dari stadion tersebut. Terus sebelumnya juga ada pertandingan Rans lawan PSM sama juga tuh di Pakansari tuh kalau nggak salah. Pertandingan dihentikan tapi gak selama pertandingan Persita lawan Bayangkara. Nah itu diverifikasi gak drainasenya? Jadi verifikasi ini setahu saya kan dilakukan oleh operator liga. Nah verifikasi semacam apa yang mereka lakukan sebetulnya? Ya ini kan pertanyaan saya karena saya kan gak mengikuti proses verifikasi tersebut. Saya kan pengamat sepak bola. Saya bukan membuat kebijakan di tata kelola sepak bola di Indonesia, apalagi melakukan verifikasi. Itu bukan ranah saya nggak paham. Nah, jadi saya agak bingung juga. Kemudian dari sistem keamanan, verifikasi seperti apa yang mereka lakukan. Nah, ini semua kan perlu dipertanyakan dan juga dirumuskan formula yang baru. Maka itu ketika ada yang menanyakan, dan cukup banyak yang menanyakan kepada saya, ini apakah Presiden Bapak Joko Widodo ini intervensi dalam tata kelola sepak bola di Indonesia? Ya enggak. Justru Presiden kita yang mencoba menyelamatkan sepak bola Indonesia dan juga memperbaiki tata kelola sepak bola di Indonesia. Tapi kan nggak bisa mengintervensi PSSI, maka itu yang ada komunikasi dengan FIFA. Dan sekarang FIFA justru yang akan membantu
untuk transformasi sepak bola Indonesia dengan pemerintah. Artinya PSSI ini tidak dibiarkan sendiri. Nah, ini sangat penting agar dikawal. Dan juga kita sudah melihat bahwa presiden kita turun tangan langsung pertama untuk mengusut secara cepat tentang tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Bahkan sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kerjanya mulai cepat nih. Kemudian menghubungi FIFA. Dan kita perlu bersyukur bahwa FIFA tidak memberikan Indonesia sanksi. Dan kita lihat bagaimana presiden kita tuh benar-benar peduli dengan sepak bola. Jadi ya ini langkah yang sangat positif teman-teman, bahwa akhirnya ada FIFA, AFC, pemerintah kita yang akan meluruskan, membuat rumus-rumus baru. Agar kedepannya jangan sampai terjadi tragedi lagi. Agar kedepannya kita semua juga bisa menikmati pertandingan sepak bola yang menghibur kita